Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 307. Setelah dia mengantar Howard dan ibunya pergi, Keira menjadi jauh lebih tenang. Dia memandang Louis, merasa agak sakit kepala. Pelukan tadi hampir mengungkap identitasnya, sekarang, bahkan jika dia menyangkalnya, Louis tidak akan mempercayainya. Tapi bagaimana jika dia mengakuinya? Mereka masih tidak bisa bersama. Saat dia sedang asyik berpikir, suara Mary terdengar dari luar. Kira, aku di sini untuk menemanimu. Sambil mengucapkan kata-kata itu, Mary menerobos pintu dengan penuh semangat. Saat melihat Louis, dia terkejut sejenak. Siapa ini? Tatapannya terpaku pada wajahnya, mengamatinya cukup lama sebelum akhirnya dia berbicara dengan bingung. Kau terlihat sangat familiar. Melihat hal ini, Keira segera berkata, Tuan Horton, jika Anda tidak memiliki masalah lain, Anda dapat pergi sekarang. Mary dan saya memiliki beberapa hal untuk didiskusikan. Mary berasal dari keluarga Davis. Ibu kandung Louis juga berasal dari keluarga Davis, dia seharusnya bibi dari pihak ayah Mary. Louis tidak terlalu mirip dengan keluarga Horton lainnya, jadi mungkin dia mirip ibunya, itulah sebabnya Mary merasa Louis terlihat familiar. Louis, setelah melihat salah satu anggota keluarga Davis, benar-benar menjadi tenang. Ia mengatupkan rahangnya, terdiam cukup lama, dan akhirnya berkata, Keira, aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan, tetapi aku akan kembali untukmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melangkah pergi diikuti oleh para asisten dan pengawalnya. Setelah semua orang pergi, Mary menggoda Keira dengan kedipan mata. Kira, siapa pria itu? Apakah dia tertarik padamu? Tapi dia mengucapkan namamu dengan aneh. Tentu saja itu aneh. Dia memanggilnya Keira, bukan Kira. Keira mengeluh dalam hati dan bertanya, untuk apa kamu ke sini? Mary meraih tangannya, bukankah kamu baru saja bercerai? Malam ini, aku akan mengajakmu ke tempat yang menyenangkan untuk merayakannya. Keira merasakan kehangatan di hatinya. Dia tahu Mary takut Kira akan marah. Dia tertawa, itu tidak perlu, aku masih harus menjaga Amy. Namun Amy datang, memegang tangan Keira, dan berkata penuh pengertian, Ibu, bersenang-senanglah. Aku akan baik-baik saja dengan Ruth. Namun, Mary membungkuk dan menggendongnya. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Tempat yang akan kita kunjungi malam ini juga cocok untuk Amy. Ayo pergi, ibu angkatmu akan mengajakmu bersenang-senang. Sambil menggendong Amy, dia keluar, meninggalkan Keira tanpa pilihan selain mengikutinya di belakang. Tak lama kemudian, Keira menyadari bahwa Mary telah membawanya ke taman hiburan dalam ruangan. Taman hiburan ini tidak hanya cocok untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang dewasa seusianya. Mary tertawa, waktu kecil, kami sering ke sini untuk bermain. Kami bilang kalau punya anak, kami akan bawa mereka ke sini juga. Kira, aku sudah lama ingin membawa Amy ke sini, tapi awalnya dia terlalu kecil dan kemudian, mereka kehilangan kontak dan tidak pernah mendapat kesempatan. Keira menunduk, Mary, maafkan aku. Dia yakin jika saudara perempuannya masih hidup, dia akan mengatakan hal yang sama kepada Mary. Mary menepisnya, hei, kenapa bicara begitu? Amy, ayo, aku akan mengajakmu bermain di kolam bola. Yay, keren sekali. Kolam bola itu sangat besar dan penuh dengan berbagai macam bola warna-warni. Ada perosotan untuk turun dari atas. Mary menggendong Amy menuruni perosotan itu. Mereka takut Amy masih terlalu muda dan akan takut untuk meluncur, tetapi mereka tidak menyangka si kecil akan jatuh cinta pada aktivitas itu dan bahkan ingin turun sendiri. Mary dan Keira saling pandang dan tersenyum, lalu membiarkan Amy meluncur turun sendiri. Hanya ada satu lorong, jadi Mary meluncur turun lebih dulu. Dia membuat gerakan berlebihan dan berteriak keras. Setelah meluncur turun, dia terkubur di lautan bola, sambil berteriak, Amy, kemarilah cari ibu angkatmu. Amy terkikik dan meluncur turun, lalu mulai menggerakkan bola-bola itu ke samping di samping Mary, mencoba menariknya keluar. Keira memperhatikan dan tak dapat menahan tawa. Saat Amy sedang memindahkan bola-bola itu ke samping, tiba-tiba seorang anak laki-laki gemuk berusia 5 tahun melemparkan bola ke arahnya. Bola-bola itu terbuat dari karet yang lembut,
jadi meskipun mengenai seseorang, tidak akan sakit. Selain itu, semua orang melempar bola-bola itu ke sekeliling kolam bola, jadi Amy mengira anak laki-laki gemuk itu hanya mempermainkannya. Amy, yang baik hati, mengambil sebuah bola dan melemparkannya dengan lembut, mengenai lengan anak laki-laki gemuk itu. Namun, anak laki-laki gemuk itu meledak dalam kemarahan. "Mengapa kamu melemparkannya padaku?" Amy terkejut mendengar teriakannya dan berkata dengan takut-takut, "Maaf sekali, kupikir kau mempermainkanku." Sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, anak laki-laki itu menangis terseduh-seduh dan berteriak, "Ibu, dia memukulku dengan bola." Keira merasakan ada yang tidak beres dan segera berlari turun, bersama Mary yang juga muncul dari lautan bola. Namun, reaksi mereka berdua tidak cukup cepat. Pada saat itu, seorang wanita berpakaian mewah tiba-tiba berlari mendekat dan menamparkan wajah Amy, lalu mendorongnya dengan kuat. Dorongan itu begitu kuat sehingga Amy hampir terlempar dari tanah. Ia menghantam keras lautan bola-bola itu. Amy yang mungil langsung ketakutan dan mulai memukul-mukul bola-bola itu dengan tangannya, sambil berteriak keras. Keira dan Mary hampir mencapai Amy pada saat yang bersamaan. Mereka mengeluarkannya dari buah zakar, dan Keira buru-buru memeluk si kecil. Meskipun Amy bukan putrinya, selama sebulan terakhir mereka telah menghabiskan seluruh waktu bersama, dan Amy memiliki hubungan darah yang misterius dengannya seolah-olah dia adalah satu-satunya kerabatnya di dunia ini. Keira merasakan kasih sayang yang luar biasa padanya. Pada saat itu, dia segera mencoba menenangkannya. "Amy, anak baik, jangan menangis, ibu di sini." Amy terbiasa diperlakukan buruk oleh Ibu Howard di rumah dan tidak pernah dipukul atau dimarahi selama sebulan, jadi meskipun awalnya dia takut, dia berhenti menangis ketika mendengar perintah, "Jangan menangis," dan menutup mulutnya rapat-rapat, sambil terisak-isak. Hati Keira sakit melihat pemandangan itu. Mary menatap wanita agresif itu. "Apa yang kau lakukan?" Wanita yang mendorong Amy hanya menghibur anak laki-laki gemuk itu, dan ketika dia mendengar Mary, dia berbalik dan mencibir. "Itulah pertanyaan yang seharusnya aku tanyakan padamu, bukan?" Seseorang panggil manajer ke sini. "Aku ingin tahu, apa yang harus dilakukan terhadap gadis kecil ini yang melempar bola ke anakku tanpa alasan apapun." Sikapnya sangat angkuh saat dia menunjuk Amy dan memarahi. "Dasar macam apa kamu? Beraninya kamu datang ke sini untuk bermain. Kamu sama sekali tidak punya disiplin keluarga. Siapa yang memberimu hak untuk melempar bola ke anakku? Apa kamu tahu siapa kami?" Mendengar hal ini, seseorang segera membisikkan peringatan. Dia adalah Nona Olsen, keponakan dari grup Olsen. "Apa, jadi itu dia?" Tidak heran dia begitu sombong, keluarga Olsen Group selalu menginginkan seorang anak perempuan tetapi tidak pernah memilikinya, itulah sebabnya mereka membawa keponakan jauh ini untuk dibesarkan di cabang utama, dimanja sejak usia muda, dan saudara-saudaranya tidak boleh diganggu, terutama Tuan Ellis, yang dikenal sebagai iblis di dunia nyata. "Sebaiknya kamu segera minta maaf, kalau tidak, ini tidak akan berakhir baik." Mendengar hal ini, Mary menjadi marah. "Tidak peduli siapapun kamu, ini masalah antara anak-anak, dan tidak pantas bagi orang dewasa untuk menyentuh mereka dengan begitu saja." Wanita itu mencibir, "Memangnya kenapa kalau aku memukulnya? Apa yang akan kau lakukan?" "Kau..." Mary begitu marah hingga wajahnya berubah menjadi biru besi. Pada saat itu, Keira menepuk bahunya. Ia berbalik untuk melihat Keira yang biasanya pemalu, namun menakutkan saat itu. Keira menyerahkan Amy kepada Mary dengan suara yang terdengar berbeda dari biasanya, entah mengapa terdengar menyeramkan. "Pegang Amy untukku." Mary sedikit tertegun, tidak mengerti maksudnya, tetapi tanpa sadar mengambil Amy. Kemudian, matanya terbelalak kaget. Bab 308. Keira tiba-tiba melangkah maju, meraih lengan wanita itu, dan menamparnya. Tamparan, kepala wanita itu terguncang ke samping, pipinya perih karena sakit. Sambil memegangi wajahnya, dia berteriak kaget, "Beranikah kau memukulku?" Suara dingin Keira terdengar, "Tepat sekali, aku memukulmu." Lalu, dengan dorongan kuat, dia mendorong wanita itu ke dalam kolam bola. Dia membalas semua yang telah dilakukan terhadap Amy kepada wanita itu. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan karakter Keira karena inti dari setiap ibu adalah anaknya. Sambil berjuang, wanita itu dengan kikuk muncul ke permukaan dari lautan bola, lalu menyentuh wajahnya, meringis kesakitan dan terengah-engah saat menghirup udara dingin.
Dia menunjuk Keira dan mengumpat dengan marah. Beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku. Hanya dengan satu kata, aku bisa membuatmu menghilang dari Clans. Keira menatap wanita di hadapannya, tidak merasakan apapun kecuali rasa jijik. Apakah orang-orang kaya dan bodoh ini hanya mampu mengucapkan klise yang sudah sering diucapkan? Bahkan dalam novel, bukankah seharusnya ada variasi dalam dialog? Mary tersadar setelah melihat ini. Dia takut dengan tindakan Keira, bagaimana mungkin dia lupa menghentikannya tadi. Karena khawatir akan membawa masalah bagi Keira, yang tidak memiliki dasar apapun di Clans, Mary melangkah maju untuk mengalihkan kemarahan. Christina, aku mengenalmu. Kau hanyalah seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan keluarga Olsen untuk melakukan apapun yang kau inginkan di sini. Kau tahu siapa kami? Wanita ini adalah salah satu dari dua kerabat jauh yang diadopsi oleh keluarga Olsen, bernama Christina dan Victoria setelah diasuh. Dari nama mereka, jelas betapa besar harapan keluarga Olsen untuk memiliki anak perempuan sendiri. Sayangnya, dari 3 cabang keluarga Olsen, cabang pertama dan kedua berusaha semaksimal mungkin tetapi hanya menghasilkan 7 putra, dan untuk cabang ketiga, Paman Olsen tidak menikah. Karena tidak punya pilihan lain, keluarga Olsen memperlakukan kedua putri angkat mereka sebagai harta, dan mereka menerima perlakuan yang hampir sama seperti putri orang kaya sejati. Orang luar akan menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Bahkan Alice pernah berencana untuk mengatur pernikahan antara Christina dan Louis, tetapi setelah Louis menolak gagasan itu, dia akhirnya menikahi orang lain di Clans. Mendengar perkataan Mary, Christina menyipitkan matanya, mengenalinya. Aku bertanya-tanya siapa yang begitu sombong, ternyata dia adalah putri dari cabang keluarga Davis. Mary, apakah menurutmu kau masih putri kesayangan keluarga Davis? Keluargamu sudah dipisahkan. Jangan bilang kau tidak takut menyinggung perasaanku. Apakah kau tidak peduli lagi dengan kesejahteraanmu sendiri? Mary mencibir. Kaulah yang pertama kali menyerang Amy, dan kami hanya membalas. Christina, aku sarankan kau untuk berhenti saat kau masih unggul. Ya, aku memang sudah terpisah dari keluarga utama. Tetapi apakah menurutmu pamanku akan tinggal diam dan melihat kami diganggu olehmu? Berikut ini versi revisi dan sambungan dari bagian tersebut. Christina mencibir. Semua orang tahu bahwa cabang utama keluarga Davis tidak cocok denganmu, dan lagi pula, si jalan kecil inilah yang memulainya dengan memukul anakku dengan bola terlebih dahulu. Keira menunjuk ke kamera keamanan di dekatnya. Orang itu suka mengadu domba, iya kan? Bagaimana kalau kita periksa kamera pengawas untuk melihat siapa yang memulai serangan? Christina telah melihat semuanya dengan jelas. Putranya sedikit tiran di taman bermain, tetapi dia tidak berpikir bahwa putranya salah sama sekali. Sambil mencibir, dia membalas, apakah menurutmu kamera pengintai ini akan berguna hari ini? Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa hanya dengan satu kata dariku, kamera-kamera ini mungkin saja tidak sengaja gagal hari ini? Selain itu, apakah kamu tahu status apa yang dimiliki putraku? Jika putrimu sebanding dengan putraku, bahkan jika dia membunuhnya, kompensasi 1 juta akan menyelesaikannya. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun dari putraku, aku bisa membuatmu bangkrut sebagai kompensasi. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat teleponnya, siap menelepon seseorang. Beraninya kau memukulku, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan taman hiburan ini hari ini. Mary langsung mengerutkan kening dan melangkah maju. Christina, haruskah kita membawa Tuan Alice ke sini untuk mengadili masalah ini hari ini? Mendengar kata-kata itu, jemari Christina sedikit ragu. Ia telah diadopsi oleh cabang keluarga pertama, sehingga Alice secara teknis dapat dianggap sebagai sepupunya. Namun, Alice adalah penerus yang dilatih oleh Paman Olsen, selalu di sampingnya dan dibimbing sejak usia muda. Ia memiliki tempat khusus di keluarga Olsen, terkadang memiliki pengaruh yang bahkan lebih besar daripada ayahnya sendiri. Christina dan Victoria, yang diadopsi oleh cabang kedua, dimanjakan saat mereka tumbuh dewasa, dan kedua saudara itu juga bersedia memperlakukan mereka seperti adik perempuan. Namun, semua orang takut pada Alice, si iblis sejati, saudara mereka. Dengan mengingat hal itu, Christina mencibir. Aku tahu kamu baru saja melakukan kencan buta dengan sepupuku baru-baru ini, bukan? Tapi sejauh yang aku tahu, dia menolakmu. Apa? Menurutmu dia bisa menyukaimu? Siapa yang kamu coba takuti? Sambil berbicara,
Dia menatap Keira. Lagi pula, untuk masalah sepele seperti ini, kenapa harus repot-repot dengan kakakku? Aku bisa mengatasinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, para pengawal berkumpul mengelilingi Christina. Nona, apa yang terjadi? Christina menunjuk Keira. Orang ini menyerangku, beri dia pelajaran yang berat. Kamu tidak akan berani. Mary melangkah di depan Keira. Christina, jangan bertindak terlalu jauh. Christina menatapnya. Mary, aku sarankan kau urus saja urusanmu sendiri. Semua pengawal ini telah dilatih oleh keluarga Olsen. Aku tidak ingin mereka, tidak sengaja, menyakitimu sekarang. Seketika, dia memerintahkan, apa yang kau tunggu? Pergi. Para pengawal hendak maju. Mary dengan cemas berdiri di depan Keira, menghadapi sekelompok pria kekar. Ia merasakan kepanikan yang mendesak. Apakah ia dan Kira benar-benar akan dipukuli di sini hari ini? Apa yang harus ia lakukan? Bab 309. Mary buru-buru menyerahkan Amy kepada Keira. Kira, aku akan menahan mereka dulu. Kalian lari saja. Namun Keira tidak membawa Amy. Mary menjadi cemas. Kira, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Amy masih muda. Jangan biarkan anak itu menyaksikan kejadian berdarah seperti itu. Lagi pula, aku ini dari keluarga Davis, jadi dia tidak akan berani bersikap terlalu kasar padaku. Kalau dia benar-benar memukuliku sampai mati, pamanku tidak akan membiarkan mereka pergi. Meskipun Mary berasal dari keluarga sampingan, ia tetap bagian dari keluarga Davis. Perkelahian kecil-kecilan adalah hal yang wajar, tetapi jika ia dipukuli sampai mati, Ken pasti akan meminta penjelasan dari keluarga Olsen. Mary siap dipukuli, untuk melampiaskan kemarahan Christina, terutama karena Kira baru saja memukulnya. Tepat saat dia memikirkan hal ini, Keira melangkah maju, menghalangi jalannya. Dia menatap pengawal di sekitarnya dengan ekspresi dingin dan memarahi. Ayo, aku tantang kamu. Para pengawal di sekelilingnya segera menghentikan langkah mereka. Mereka adalah pengawal profesional yang dilatih oleh keluarga Olsen, dan memiliki naluri yang lebih tajam daripada penjaga keamanan biasa. Meskipun wanita di depan mereka tampak lemah, dia memancarkan temperamen yang mirip dengan mereka, mungkin bahkan lebih kuat. Setelah pengawal berhenti, Christina tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, apa yang kalian lakukan? Pukul dia. Keira kemudian menatapnya. Christina, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatan dan pengaruh, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Dunia tidak sama seperti sebelumnya. Sekarang kita memiliki saluran untuk membuat suara kita didengar, dan saluran ini disebut media. Apakah kamu percaya bahwa jika insiden hari ini disebarkan melalui video, reputasi keluarga Olsen akan hancur total olehmu? Christina mencibir. Kau pikir aku tidak tahu itu? Aku baru saja bilang, kamera di taman hiburan ini rusak. Manajer, benarkan. Sekarang karena media daring memantau tindakan mereka, orang-orang kaya ini menjadi jauh lebih berhati-hati daripada sebelumnya. Ketika melakukan kesalahan, mereka tidak berani terang-terangan, jadi mereka sekarang menghindari kamera. Tepat saat itu, manajer taman bermain bergegas datang, dan setelah mendengar kata-kata itu, dengan cepat menyeka keringat dingin yang tidak ada di dahinya. Ya, Nona Olsen benar. Kamera kami tidak berfungsi dengan baik hari ini, dan pasti tidak akan ada video yang beredar. Christina menatap Keira dengan bangga ketika mendengar ini. Keira mencibir, tiba-tiba mengeluarkan teleponnya, dan mengangkatnya ke wajah Christina. Itu rekaman tindakan terbaru Christina. Termasuk hal-hal bodoh yang baru saja dia katakan. Berkat instingnya yang tajam sebagai mantan jurnalis, Keira menyalakan kamera ponselnya saat Amy tertabrak. Meskipun dia tidak menangkap seluruh kejadian dari awal, Christina cukup sombong karena beberapa kalimat yang dia ucapkan sudah cukup untuk memicu kemarahan publik. Ketika Christina melihat video itu, dia terkejut, dan dengan marah, dia melangkah maju. Dasar jalang, Keira hanya mengejek. Jika kamu berani melangkah lebih jauh, aku akan segera mengunggahnya di media sosial. Anda, Christina menarik napas dalam-dalam, jari-jarinya mengepal erat lalu melepaskannya. Setelah beberapa saat, dia menatap tajam ke arah Keira. Siapa namamu? Mary segera melangkah maju. Christina, dia, Kira Saud. Sebelum Mary sempat berbicara, Keira menyebutkan namanya kepada wanita itu. Jika dia tidak berbicara, semua kebencian akan diarahkan pada Mary. Sejak dia mengetahui situasi Mary saat ini,
dia tidak ingin memberatkannya lebih jauh. Christina mengangguk dengan penuh semangat, menunjuknya dengan jari. Baiklah, baiklah, Kira, benar, aku akan mengingatmu. Meninggalkan kata-kata itu, dia melotot ke arah manajer lobi, lalu dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan, ayo pergi. Sekelompok orang pergi dalam prosesi besar. Mary buru-buru menoleh ke Keira. Kira, sudah berakhir, Christina memang terkenal picik. Karena tersinggung hari ini, dia pasti akan membalas dendam. Keira meyakinkannya, jangan takut, semuanya baik-baik saja. Alice akan membantu kita. Jika Alice tahu dia adalah putri Paman Olsen, bagaimana mungkin dia membiarkan seorang putri angkat menindasnya? Namun Mary salah paham, dan dengan sedih berkata, apa yang kukatakan tadi hanya gertakan. Kau tidak tahu seperti apa Alice. Dia orang yang paling pelit dan protektif. Sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan Christina, tetapi karena dia adalah saudara perempuannya, dalam insiden hari ini, jika Alice hadir, dia juga akan menekanmu untuk meminta maaf kepada Christina. Keira meyakinkannya, tidak apa-apa, jangan takut. Sebelum dia bisa berkata lebih lanjut, manajer lobi datang, dengan ekspresi getir di wajahnya saat dia berkata, maaf, kalian berdua, tapi taman hiburan kami tidak bisa lagi menampung kalian hari ini. Wajah Mary menegang. Manajer lobi segera membungkuk untuk meminta maaf. Kami juga tidak berani menyinggung keluarga Olsen. Saya ingin tetap menjalankan bisnis kecil saya, jadi tolong, mulai sekarang, kalian berdua tidak boleh datang bermain di sini lagi. Tiket hari ini gratis. Silakan pergi, seluruh tubuhnya sedikit gemetar, bahkan butiran keringat terbentuk di dahinya. Penampilannya begitu menyedihkan sehingga sulit bagi penonton untuk tidak merasa simpati. Mary dan Keira saling berpandangan, keduanya mendesah pasrah. Baiklah, taman hiburan ini hanya melindungi dirinya sendiri, dan mereka tidak punya alasan untuk mengkritik. Lagi pula, tidak semua orang suci dan ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Sambil menggendong Amy, mereka berdua keluar dari taman. Begitu mereka keluar, mereka mendengar manajer memberi instruksi kepada dua anggota staf di belakang mereka, ingat ya. Mereka berdua tidak boleh masuk lagi mulai sekarang, siapkan beberapa hadiah untuk anak-anak dari pihak Nona Olsen. Aku akan menemani kalian malam ini untuk meminta maaf dan menebus kesalahan. Tentu saja, Tuan. Keira terdiam. Mary marah sekaligus putus asa. Kira, apa yang terjadi dengan dunia ini? Jelas, Christina melakukan kesalahan, dan Amy menderita ketidakadilan, namun pada akhirnya, kitalah yang diusir. Apakah latar belakang dan status keluarga benar-benar sepenting itu? Dalam hidupnya, ada pasang surut. Ketika kakek dan paman buyutnya masih hidup, belum terpecah belah, ia dianggap sebagai pewaris keluarga Davis. Meskipun ia tidak dapat dibandingkan dengan putri-putri dari cabang pertama, ia hidup dalam kemewahan yang sama. Setelah paman buyutnya meninggal, paman tertuanya dari cabang pertama merawat mereka sebagai bentuk penghormatan kepada kakeknya. Namun, setelah kakeknya tiada, mereka menjadi cabang tambahan, dan kekayaan mereka pun menyusut. Keira kehilangan kata-kata, tidak yakin apa yang harus dikatakan untuk menghiburnya. Mary hanya menghela napas berat, tetapi segera menjadi cemas lagi, menatap Keira. Kira, melihat tatapan mata Christina tadi, dia memang berniat jahat padamu. Mungkin sebaiknya kau tinggalkan Clarence. Jika kau tetap di sini, aku khawatir keluarga Olsen akan menyakitimu. Jangan takut. Melihat betapa khawatirnya Mary, Keira terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, sebenarnya, aku putri Paman Olsen. Bersambung ke bab selanjutnya.